Oke, selamat datang. Hari ini kita punya satu berita lokal yang Anda kirimkan nih. Laporannya singkat banget. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baru 2 hari yang lalu, tanggal 10 Desember 2025. Betul. Dan di permukaan, kelihatannya biasa aja kan? Cuma soal toko elektronik, toko mitra, yang tutup sejam lebih awal. Iya, cuma itu. Tapi, nah tugas kita sekarang, coba kita bedah yuk. Ada apa sih sebenarnya di balik penutupan yang kelihatannya alay ini? Coba deh Anda bayangin suasananya. Jam 5 sore. Harusnya lagi rame-ramenya tuh. Bener. Tiba-tiba karyawannya berhenti melayani pelanggan, terus mereka ngumpul di tengah toko. Tapi ini bukan buat rapat biasa. Jelas bukan. Laporan itu ngegambarin pemandangan yang, apa ya, nggak biasa banget. Ada tumpukan Al-Quran di sana, terus karung-karung isinya pakaian. Dan mereka nggak cuma numpukin barang loh. Ada prosesnya. Sangat sistematis. Iya kan, si pemilik Kris Tamrin dia yang ngarahin langsung. Setiap karung dibuka, isinya dicek, terus dikemas ulang. Hati-hati banget. Mereka bahkan pakai plastik hitam biar nggak basah, terus dimasukin ke kardus bekas. Ini udah kayak Operasi logistik kecil di lantai toko. persis. Dan ada satu detail yang bikin saya penasaran. Apa tuh? Ada aturan ketat kalau setiap paket itu beratnya nggak boleh lebih dari 15 kilogram. Yang 15 kilo itu ya. Itu spesifik banget. Spesifik banget kan? Angka itu kan nggak asal muncul dong. Tepat. Batas berat 15 kilogram itu petunjuk kuncinya. Itu nunjukin kalau ini bukan sekedar ngirim bantuan spontan. Ini bagian dari upaya bantuan yang sangat terorganisir. Jadi udah ada koordinasi dengan pihak lain gitu ya? Mungkin di tujuan akhirnya. Kemungkinan besar begitu. Bisa jadi mereka kerjasama dengan ekspedisi atau lembaga penyalur yang punya standar pengiriman khusus. Ini bukan kerja amatir. Ini serius, terencana. Oke, jadi semua detail ini, plastik hitam, pengecekan ulang, batas berat 15 kilogram, semuanya nunjukin profesionalisme. Pertanyaan besarnya, ini semua buat siapa? Dan mau dikirim kemana? Nah, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Ternyata, semua barang ini adalah sumbangan. Sumbangan untuk korban bencana longsor dan banjir di 3 provinsi di Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jauh sekali. Jauh banget. Dan ini yang bikin ceritanya jadi kuat. Inisiatif ini, menurut laporan itu, digerakkan oleh komunitas warga Tionghoa di Bulukumba. Bersama masyarakat sekitar juga. Betul. Coba kita renungkan sejenak. Komunitas di sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan, secara aktif mereka ngemas Al-Quran dan pakaian buat dikirim ribuan kilometer jauhnya ke saudara-saudara mereka di Sumatera. Ini benar-benar jembatan solidaritas yang melintasi pulau, suku, dan bahkan agama. Persis. Ini mematahkan banyak sekali stereotip. Sering banget kan kita dengar di media nasional itu isinya soal perpecahan, ketegangan. Selalu itu yang diangkat. Tapi data di lapangan, ya contohnya berita kecil yang Anda kasih ini, justru nunjukin realitas yang beda banget. Di tingkat akar rumput, solidaritas lintas batas kayak gini tuh jauh lebih sering terjadi daripada yang kita kira. Inilah gotong royong yang sesungguhnya. Bukan cuma slogan ya. Bukan. Ini beneran turun tangan, berkeringat, mastiin bantuannya sampai dengan baik. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, sebuah berita lokal tentang toko yang tutup lebih awal. Ternyata itu cuma pintu masuk ke cerita yang jauh lebih dalam ya. Benar. Cerita tentang gimana sebuah ruang komersial, toko elektronik, bisa berubah fungsi jadi pusat kemanusiaan, walaupun cuma untuk satu sore. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda semua, seberapa sering sih tindakan solidaritas yang tulus dan kuat seperti ini terjadi di sekitar kita? Tapi luput dari perhatian kita. Tepat, kelewat aja. Karena mungkin skalanya kecil, nggak diliput media besar. Kisah dari toko mitra ini seolah-olah ngingetin kita buat melihat lebih dekat. Karena bisa jadi cerita-cerita persatuan yang paling bermakna justru lagi terjadi sekarang, di tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Begitu iya, kas. Yang begitu deh profesional. Sini lagi. Pak Tawet Pak. Pak. Jadi ceritanya. Limpasan Mbak ditimbang 10 kilo sesuai permintaan ekspedisi yang akan membagikan.
agar mereka tidak terlalu berat mengangkat. Ya, sebagai koordinator pengumpul barang atau yang akan dikirim ke daerah bencana di Sumatera. Sudah ada beberapa kantong. Lagi itu sana. Udah, Mi. Itu mau disimpan di dia. Udah, Mi. Wih, lebih ini. Hah? Lebih dia di dalam kita sih ada sedikit. Nih, sajadah. Oh iya, Ini ada beberapa sajadah. Oh, bukan ini Pak, yang di belakang itu kayak sini. Oh, di sampai. Itu cukup itu. Itu kasih obat di sampai ini di belakang Pak. Ini Quran. Ini Al-Quran. Karena banyak masjid maupun taman Al-Quran, taman kanak-kanak Al-Quran juga yang ikut rusak atau diterjang banjir Tribunars. Ini sebanyak 180 Bagi 4 ini kapan? 180 Quran Tribunars. Ini nih, ada tempat. Ke sana dulu baru dibongkar baru itu di dos. Cari dos dulu. Kena Ada basah. dos di dalam. Tak bongkar aja di banjir lagi. Ini dirapikan Tribunars. Ini ada beberapa puluh lembar Al-Quran yang siap dikirim ke daerah Aceh Nanggroe Darussalam. Kita melihat antusias warga Tionghoa yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan sejak 2 hari terakhir ini bersatu mengumpulkan pakaian, Al-Quran, sajadah, bahu-membahu masyarakat Bulukumba, baik masyarakat Bugis maupun masyarakat Tionghoa Makassar dan Bugis Konjo juga untuk mengumpulkan Al-Quran Tribunars. Berat kah? Bagi mini cewek anu ini. Masuk semua berarti. Biar itu ada sekali bisa. Kalau Iya, di sana aku kerja bakti sama Bang. Ini sajadah siap dikirim ke Aceh maupun Sumatera Utara Tribunars atau Pulau Sumatera yang terdampak dengan bencana alam, tanah longsor dan banjir. Masih ada kanton Pak. Masih ada kanton Pak. Kasih masih. Atau jangan pakai kantong kita ini langsung. Pak baru bilang saja Pak. Gimana orang? ini sebenarnya Bu. Apa?
Bu, begini udah air kurang. Besar sekali. Nah, ini mau dicoba ini. Bantu dulu, Tar. Bu, ini udah betul nas, udah. Ya, selesai. Terus. Oke deh, aman terkendali. Masih apa nih? Pembagian ini Sumatera. Bagi ya. Anu kecil lagi. Roni. Lari tanggung jawab Roni. Ini tuangan ke barang nih. Mana Roni? Kurang-kurang ini kan mau buka kayak kurang nih. Oke. Lagi putar ini. Putar lagi. Perbaiki saja. Ini kok cara bagaimana cara itu? Halo, Pak. Wawancara. Ibu. Ayo. Itu kamu tadi. Pak, bantu lah ya. Tidak sudah. Mana dia mau di? Antara lelat, sudah apa saya ikat mana? Bisa ini. Naburu kok masih dia naburu kok. Ini Aisyah. Pak, Ibu, bisa kita jelaskan kegiatan ini apa, Bu? Ini kami mengumpulkan bantuan untuk korban bencana di Aceh, di Sumatera, yang mana ada pakaian, alat mukena, alat sholat, ada sajadah, ada Quran, dan ada popok dan pakaian bayi. Ini dari mana, Bu, bantuannya? Bantuannya ini kami kumpulkan dari masyarakat Tionghoa Bulukumba yang didukung juga dengan masyarakat Bulukumba lainnya. Harapannya, Bu, dengan adanya bantuan ini apa, Bu? Semoga bantuan ini boleh tersalurkan ke korban yang membutuhkan sehingga bermanfaat bagi mereka dan menjadi berkah bagi mereka. Selain bantuan berupa fisik ini, Bu, ada juga bantuan berupa dana ke para korban? Ada bantuan dana yang disalurkan dari teman-teman warga Tionghoa dan teman-teman warga Bulukumba, yang itu akan kami atur transferkan ke pengelola yang berada di lokasi untuk dipakai, dibelikan kebutuhan korban di sana. Khususnya makanan, Bu, ya? Iya, makanan, bahan makanan, dan kebutuhan untuk yang mereka butuhkan di situ. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.